Materi pertama yang ingin saya sampaikan yaitu membuat daftar hadir. Pertama kalian klik di Word. Kalau itu membuatnya di Word, kalian pun juga bisa membuatnya di Excel untuk daftar hadir ini. Karena kenapa? Seperti yang kita pelajari bersama bahwasanya aplikasi Word itu adalah aplikasi yang khusus untuk mengolah kata. Akan tetapi juga bisa untuk mengetikkan angka. Ya. Akan tapi ada yang lebih khusus lagi, yaitu namanya Excel. Excel ini adalah aplikasi pengolah angka. Apa bisa untuk mengetik, Pak, membuat surat? Bisa. Bisa. Ya. Akan tetapi pastinya mudah menggunakan Word. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau secara fungsi Word ini adalah aplikasi pengolah kata. Nah, pertama kemarin yang perlu kita setting adalah kertas kerja. Ya, kertas kerjanya disetting terlebih dahulu. Apa? Ukurannya, size-nya. Ya. Berapa kemarin? Nah, ini karena sifatnya resmi maka kita buat 21 kali 33. Karena ini tidak dijilid, ini kita buat 33 ya. 33. Pak, apakah boleh nanti satu-satu? Boleh. Ya, misalkan datanya banyak, nama, kelas, NIS dan lain sebagainya, akhirnya panjang, maka boleh nanti kalian buat satu-satu. Ini sementara kita buat 33. Karena data yang kita masukkan nanti harapannya tidak terlalu banyak. Ya, misalkan hari ini kalian mengadakan apa ini namanya? Latihan rutin OSIS MPK SMK Negeri 1 Kademang. Nah, tahun pelajaran 2021-2022. Perhatikan ya. Karena ini title maka kita buat apa? Kemarin besar semua, caps lock semua. Terus ini jangan pakai kalibri karena tidak baku, pakai Time New Roman atau Arial ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita tengahkan. Ini supaya tepat maka kita setting terlebih dahulu. Ya, kemarin berapa? Line spacingnya 1,5. Karena judul udah caps lock ya, di blok. Terus kemudian ya setelah itu biasanya ada waktu. Sekarang hari Jumat, tanggal 5 November 2021. Geser ke kiri. Kemudian enter. Insert lagi apa? Tabel. Tabelnya ini mau dibuat gimana? Nomor, nama, kelas, tanda tangan, keterangan. Misalkan seperti ini. Ya. Ini kalau mau nanti ditambah tinggal di blok ya. Caranya seperti itu. Nah, misalkan ini nomor, nama, apa tadi? Kelas, TTD, ket. Nah, ini kalau kosongan. Kalau kosongan sudah selesai, berarti membuat daftar hadir. Tapi biasanya itu ada yang namanya penanggung jawabnya siapa? Ya, untuk absensi ini biasanya ketua pelaksana ya. Ataupun kalau di sekolah ya kepala sekolah misalkan. Bisa juga ketua pelaksana kegiatan. Misalkan di sini adalah karena di sini kegiatan OSIS maka pembina OSIS. Oke.
Nah, ini bisa kita tap, bisa juga kita tarik. Ini lebih mudah kita tarik. Namanya apa ini? Ruler, ya. Nah Pak, nah ini kok di bawah akhirnya, berarti kita nariknya terlalu lebar ya. Kita kecilkan. Nah, lagi. Jangan panik ya kalau nggak sesuai dengan harapan kalian. Jangan panik, dipikir apa yang salah. Oke, jelas ini ya. Jadi udah, nanti ini tinggal di print, udah selesai, udah jadi nih. Bisa kira-kira? Bisa ya. Baik ya, ini saya lanjutkan materinya. Nah, masih ingat kemarin materi membuat kop? Masih ya. Pertama yang dimasukkan apa? Apa kemarin? Kan kertas sudah disetting toh ini? Nah, kertas sudah disetting. Berarti apa dulu yang kop kemarin? Nah, membuat kop berarti membuat apa? Membuat tabel ya. Membuat tabel. Kemudian kemarin diisi apa? Logo ya. Logonya misalkan logonya apa? OSIS. Wah, besar sekali. Maka tinggal ditarik dari pojok ya. Tarik ke pojok. Kalau tarik ini penyet ya. Bisa tapi penyet. Nah, ini penyet. Maka dari pojok. Seret. Nah, ini dikira-kira. Ya, karena nanti kalau sudah terbiasa sering buat, ya bisa ngira-ngira. Kemudian kemarin apa? Misalkan ini pure kegiatan OSIS ya. Organisasi siswa intra kemudian bawahnya adalah Pademangan. Terus kemudian bawahnya adalah alamat. Nah, anak-anak, kalau kalian itu membuat sebuah dokumen, itu bisa dengan membuat baru, bisa juga dengan cara mengcopy paste. Kalau kalian sudah punya datanya lama, maka kalian harus bisa memilih mana yang lebih efisien, mengcopy paste ataukah menulis, ya kan? Karena alamat ini sebenarnya saya juga tidak hafal, maka saya cari dokumen saya. Dulu saya sudah pernah membuat kop misalkan. Nah, ini bisa saya copy paste ya, misalkan seperti ini. LDKS. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Putri jurusan apa Putri? Ya, TKJ 1. Nah, misalkan ini anak-anak ya. Kalau tadi kan kita copy gini, ini juga bisa. Tapi karena ini udah jadi, maka tinggal seperti ini. Nah, ini kayaknya tadi kebalik ya. Kebalik kayaknya. Coba dulu. Nah, seperti ini. Karena ratanya rata tengah, ya, kita rata tengah. Coba kita cek di pedoman PPKI ya, pedoman PPKI kita itu gimana? Nah, apakah OSIS dulu? Apakah SMK Negeri 1 Kademangan dulu? Ini berarti di atas.
Karena di sini yang ingin kita tonjolkan itu adalah osisnya, maka osisnya ini tulisannya harusnya lebih besar daripada yang lain-lainnya. Ya misalkan 14. Buat 14. Ini kok tidak sama line spacingnya. Nah ini kita sesuaikan. Kita buat single misalnya. Jadi seperti ini. Ini namanya kop. Ya. Kalau misalkan kalian nanti misalkan kerjasama dengan ekstra misalkan, kalian bisa menambahkan satu lagi. Ya. Menambahkan satu lagi. Misalkan di sini saya tambah satu lagi. Insert. Ya. Caranya nambah tabel gini ya. Insert, tambahkan lagi, geser. Seret. Ya. Ini tinggal kalian masukkan. Misalkan ini kita anggap saja kerjasama dengan BDP misalkan ya. Maka kita kecilkan. Nah ini kalau misalkan nanti kerjasama ya, kita bisa misalkan ini anggap aja ekstra ya, logo ekstra. Anggap aja ini logo ekstra. Maka di sini adalah SMK Negeri 1 Kademangan, organisasi siswa internal sekolah, bawahnya adalah nama ekstra. Paham ya? Jadi kita pedomannya seperti yang dulu pernah saya sampaikan. Nah, seperti ini. Mana satunya tadi? Jadi pedoman kita ya ini pedoman kita. Nah ini SMK yang teman. Kalian tahu bedanya? Kenapa Pak ini kok agak gelap? Di situ sama ini agak gelap, ini terang. Tahu. Kenapa? Kalau ini namanya matiknya di header. Kalau di header maka seluruhnya akan ada ini. Kalau di header itu semuanya ada kepala suratnya. Tapi kalau di luar header maka hanya tempat kita mengetik saja yang ada headernya. Paham? Pak ini kalau misalkan saya rubah ke header gimana? Ya gampang, di cut ya kan. Maka saya tinggal masukkan di menu header. Ya. Menu header misalkan nih. Header. Ya, masukkan sini. Ini dihapus dulu. Nah, gini. Maka nanti semua halaman itu akan ada kop suratnya. Ya kan? Nah, ini semuanya ada kop suratnya. Tanpa harus saya membuat lagi. Ya. Masih ingat kemarin caranya menghilangkan? Gimana caranya menghilangkan garis? Diklik ini, kemudian dicari yang gambarnya ngene cah. Ya, tinggal klik no border, hilang. Kalau mau ditambah garis, maka kalian bisa menambahkan yang bawah. Nah, seperti ini. Mau dimodifikasi, bisa dibuka di menu desain, ya. Kemudian kita pilih modelnya seperti apa, tinggal diklikkan. Nah, seperti ini. Bisa kira-kira? Ya. Nah, seperti ini. Karena saya rencananya membuatnya tidak di header, maka ini saya kembalikan. Ya, saya kembalikan. Tinggal di-cut. Nah, header sama kertas kerja itu berbeda ya. Kalau ini nyala, pasti ini nggak nyala. Jadi saya ngetik di sini nggak bisa, saya klik di sini nggak bisa. Caranya gimana? Kalian bisa mengekliknya cepat 2 kali, klik gitu di sini, di area sini. Ataupun kalian harus close header terlebih dahulu. Jadi klik ini close, saya klik di sini 2 kali, cepat juga close. Ya. Terus kemudian gimana? Saya ingin kembalikan B. Di atas sudah tidak ada. Karena ini di kertas kerja, tidak di header. Jelas dari apa yang saya sampaikan? Jelas ya?
Terus kemarin saya jelaskan pula ya, dari menu-menu ini kemarin masih ingat toh? Ini menu apa kemarin? Copy paste ya. Bisa dengan di Ctrl C, bisa dengan di klik ini namanya copy ya. Maka ya kan, kalau kalian klik gini, klik di copy, maka bisa dipaste di bawah dimanapun ya. Caranya ini diklik dulu, di copy, misalkan seperti ini ya. Saya taruh ini, klik. Nah, ini ada menu gunting juga. Kalau menu gunting ini kok nggak nyala Pak? Ya, nyalanya ketika kita sudah klik ini ya. Kita sudah klik ini, misalkan yang bawah aja. Ini kita klik, maka gunting ini jadi nyala. Kalau nyala saya klik, hilang. Saya ingin taruh di mana misalkan ya, saya klik paste. Nah, maka akan muncul ya. Nanti saya klik paste. Ya. Bedanya apa? Kalau di copy maka file lama nggak hilang, tapi kalau di cut file lama hilang gitu. Terus kemudian ini jelas paham ini ya. Kemarin yang kita gunakan apa? Yang formal apa? Arial dan Times New Roman. Fontnya berapa? 12. Dok, aku minta foto seluruhnya, Dok. Foto. Nanti dikirim di grup ya. Foto dulu. Kirim ke Pak Hadi untuk Japri ya. Terus kemudian ini fungsi apa ini? Nah, tebal. Ini miring. Ini garis bawah. Ini coret. Ini pangkat bawah. Ini pangkat atas. Nah, ini apalagi kalian yang jurusan TKJ ini, walaupun gak ada pelajaran nih, ini kudu iso cah ini cah. Ketompo kerja jurusan apa TKJ, gekno aku ketikno iki kok ndak iso, memalukan. Ya, memalukan. Terus kemudian ya, kalau sudah seperti ini ya, ini kemarin sudah hafal semua? Sudah menu-menunya? Sudah ya? Ada yang belum hafal? Ada yang belum hafal menunya? Sudah ya? Insert. Ini insert masih hafal? Fungsi insert? Masih ya? Fungsi insert masih hafal. Ini di sini ada page. Ini jarang saya gunakan untuk membuat halaman apa ini? Cover ya, cover, page break ya. Kemudian yang sering kita gunakan adalah tabel. Kemudian picture ya, insert picture. Kemudian apa lagi? Shape ya, shape. Kemudian icon ini biasanya kalau online ada ini menunya, icon ini ya. Ini 3D, ini jarang sekali kita gunakan. Nah, kemarin yang sudah saya jelaskan apa? Header dan footer ya. Karena di header dan footer ini ada page number. Kemarin masih ingat materi page number? Apa perlu diulang? Perlu diulang ya. Caranya memberikan halaman gimana? Kalian klik di insert, maka klik page number. Atau ini tampilan macam-macam Office itu berbeda-beda. Kalau kalian klik insert sudah ketemu page number ya, langsung kalian klik. Kalau tidak ketemu maka kalian klik header ya. Kemudian page number. Pertama format page number ya, halamannya mau dibuat apa. Kalau mau dibuat seperti ini ya sudah seperti ini ya. Loh Pak, kok belum keluar? Iya, karena belum kita tentukan letaknya di mana, top, bottom, ya, di atas atau di bawah. Kalau di bawah klik, nah sudah keluar. Kenapa? Kalau kalian langsung klik tadi, ya, kalian insert, kalian klik
Misalkan seperti ini, tadi saya langsung klik ini, tidak bisa. Maka harus diklik dahulu ya, ini di format itu dibetulkan. Kalau nggak gitu nanti formatnya beda. Bisa Romawi, bisa macam-macam ya, bisa Romawi, bisa Arab ya. Jelas? Jelas ya ini. Terus kemarin ada halaman berbeda, masih ingat? Halaman berbeda. Masih. Tanda tangan. Bukan, yang halamannya berbeda. Nah, ini saya kasih tahu ya. Ini contoh kemarin saya membuat Juknis Disnatalis. Ya. Ini Juknis Disnatalis. Ya, ini ada berapa halamannya? 18 ya, kelihatan dari sini. Kemudian ini adalah cover. Kemudian ini adalah 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Ini enggak ada ini. Kalau biasanya kita kan buatnya itu ada yang halaman 1, tidak ada halaman, I1, I2, I3. Nah, ini langsung praktek saja ya. Langsung praktek anak-anak. Jadi dokumen itu bermacam-macam sesuai dengan keinginan kita ya. Ini sementara saya hapus dulu ya. Oke, ini saya hapus dulu. Ya, sementara saya hapus dulu. Terus sudah. Halamannya juga saya hilangkan. Ya. Enggak lah, kalau kalian butuh Pak, stop dulu Pak. Saya butuh waktu untuk mencatat. Ya, jangan khawatir, ini sudah saya rekam. Nanti saya kirim di grup. Tapi biasanya rotok gede jangan. Kalian nanti juga bisa saya meringkas lah dari apa yang saya sampaikan. Nah, kalau saya remove maka otomatis halamannya hilang. Halamannya saya remove. Nah, ini sudah hilang. Baik, perhatikan anak-anak. Saya tuh sampai hari ini masih kesulitan untuk membuat halaman yang langsung jadi satu. Biasanya itu saya akali dengan yang namanya ini merger dan spare. Artinya saya pecah, kadang juga saya gabung ya. Tapi untuk halaman yang berbeda ini sebenarnya bisa kita buat. Tapi kalau yang tidak ada halamannya ini yang agak susah. Tidak ada halamannya, ada halamannya. Ini sebenarnya bisa diakali dengan ini fungsi cover ini. Ya. Nah, ini ya di sini kita membahas langsung saja pada cara membuat daftar isi sekaligus cara membuat halaman yang berbeda sekaligus membuat halaman. Ya. Yang pertama, biasanya setelah lambar cover atau halaman itu ada yang namanya daftar pustaka. Ya, misalkan daftar pustaka itu isinya adalah ucapan terima kasih ya. Ucapan terima kasih misalkan. Ini berguna juga nanti kalau kalian itu di kegiatan apapun, misalkan ikut lomba atau apa. Nah, ini sangat bermanfaat ya. Kayak kakak kelas kalian kayak Ganang, Mbak Alamsari. Ini di kelas malah justru jarang dia dapatkannya. Ya, dapatkannya malah jadi informasi yang saya terima justru dari OSIS. Ya, ini halaman ini berarti halaman berapa ini? Nah, caranya tahu dari mana? Dari sini. Ya, halaman 2. Biasanya setelah daftar pustaka itu ada daftar isi misalkan. Kalau proposal usaha yang PDP misalkan ringkasan eksekutif ya. Setelah daftar isi kita lihat ada tabelnya enggak. Kalau ada tabelnya berarti ya daftar tabel. Kalau ada gambarnya daftar gambar. Coba daftar gambar. Ya. Kemudian apa lagi? Daftar tabel. Kemudian apa lagi? Daftar lampiran misalkan ya. Ini contoh
contoh saja. Kemudian mungkin nanti ada bab, ya. Ada bab misalkan, bab 1. Ya, apa pendahuluan misalkan. Ini kalau contoh cara membuat proposal ya. Setelah itu bab 2 apa cah? Bisa pembahasan, bisa isi, ya tergantung. Ya kalau bedanya, kalau isi ini biasanya kuantitatif. Tapi kalau kualitatif ini biasanya pembahasan yang sering digunakan. Kemudian ada apa lagi? Bab 3. Ini langsung aja ya. Yang penting kalian tahu caranya nanti. Yaitu apa? Penutup. Kemudian terakhir adalah ini misalkan nanti ada daftar rujukan misalkan. Ini saya ajarkan sekalian semuanya, nanti terkait dengan bentuk formatnya ya silakan kalian lihat sesuai dengan permintaannya. Ini misalkan kalian nanti membuat makalah, membuat karya. Nah, saya berharap nanti OSIS itu bisa mengikuti lomba misalkan ya, karya ilmiah. Ini misalkan seperti ini, daftar pustaka. Nah, perhatikan ini biasanya ya di sini ya, dahuluan. Ini isinya biasanya ada 2. Yang pertama adalah, nah ini kita pakai ini aja, latar belakang ya. Kemudian biasanya di bawah ini ada B, yaitu rumusan masalah misalkan kalau kita mau membuat makalah ya. Ataupun bisa berisi tujuan ya, tujuan. Nah selanjutnya ini isinya adalah misalkan ada berapa kontennya. Kalau kontennya itu ada banyak, ya ininya pastinya nanti juga akan banyak. Pembahasannya itu ada apa saja. Misalkan kepanitiaan. Ini misal ya. Kemudian apalagi? Anggaran dana. Kalian tahu anggaran dana? Anggaran dana dengan laporan keuangan sama enggak? Bedanya apa? Iya, anggaran dana itu masih kira-kira. Makanya kalau anggaran dana punyanya enggak usah perkiraan anggaran dana, karena anggaran dana itu sudah kira-kira. Berdasarkan apa? Berdasarkan asumsi kegiatan tahun sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita sudah pernah melakukan, maka LPJ pada saat itu, laporan pertanggungjawabannya itu laporannya itu bukan anggaran, tapi ini laporan keuangan, atau ya intinya laporan keuangan lah, pengeluaran ya. Laporan keuangan, berarti kalau laporan keuangan itu sifatnya kira-kira apa? Real ya. Dibuktikan dengan bukti transaksi. Notane iki entek sakmene, itu namanya LPJ. Jadi setiap kegiatan itu umumnya di awal kita membuat yang namanya anggaran dana. Ya, membuat proposal kegiatan salah satunya adalah anggaran dana. Terus nanti di yang kedua itu dari rencana LPJ kalian buat, kan proposal ini kan masih rencana toh, rencana kegiatan. Maka di LPJ ini adalah real. Realnya apa? Kamu di proposal tadi membuat berapa kegiatan? Oh, ada 5 kegiatan. Terrealisasi semua? Tidak, ternyata hanya ada 4 yang terrealisasi. Berarti di LPJ yang dilaporkan tidak 5, tapi 4. Terus kemudian
Di LPG tadi habisnya berapa? Di anggaran berapa? 10 juta. Habisnya berapa? 8 juta. Maka yang ditulis di LPG adalah 8 juta. Paham? Jadi itu bedanya antara laporan proposal dengan LPG atau laporan pertanggungjawaban. Itu semua datanya real. Ini misalkan nah, sekarang ya, tadi kan saya sampaikan ini akan kita buat yang namanya halaman. Ya, ini seperti ini halaman. Misalkan ini kita mau buat halaman, di sini itu halamannya berbeda bab 1. Ya, yang sebelumnya menggunakan halaman Romawi. Caranya gimana? Kita kursor ini kita taruh di awal, kedip-kedipnya di awal. Karena kenapa? Di atasnya ini udah beda. Paham? Ya. Kita klik di sini, kemudian insert ini ya di layout ya, di layout. Kemudian break pakai next pick. Masih ingat kemarin sudah pernah saya ajarkan? Ada yang sudah pernah saya ajarkan? Berarti kalian di kelas sampingnya. Ya. Itu bukan di kelas saya. Ya. Caranya gimana? Kita klik next pick. Loh Pak, nggak ada perubahan. Iya, tapi secara sistem sudah ada perubahan. Ya. Kemudian gimana? Kita kasih halaman. Halaman ya. Page number. Tadi apa? Format page number. Kita kasih apa? Halaman 1. Maka kita pilih dulu ya, halamannya di atas atau di bawah. Di bawah. Sudah muncul. Ya. Ini bab 1 halaman 1. Padahal di atasnya ada. Loh Pak, ini kok tiba-tiba halaman 5? Kita ganti. Ya, insert page number, format page number pakai halaman I1. Coba perhatikan. Di sini daftar pustaka tadi halaman 1 ya. Nah, ini menjadi I1. Ini daftar isi menjadi I2. Kemudian untuk apa ini? Daftar gambar menjadi I3. Kemudian untuk daftar tabel menjadi I4. Kemudian daftar lampiran ini menjadi I5. Bab 1 menjadi halaman 1. Bisa membuatnya? Ya. Nanti diingat-ingat, kita nanti praktekkan ya, kita praktekkan. Dan selanjutnya ini sampai bawah sudah berubah ya. Nah, ini halaman 4. Terus kemudian ya, ini kayaknya di header ya. Kalau sudah seperti ini ya, kita biasanya kan membuat yang namanya daftar tabel, daftar gambar, dan daftar isi ya. Pertama kita buat dulu daftar isi. Daftar isi berarti kan isinya semuanya apa saja ya. Ada yang membuat cover, kemudian di dalamnya itu ada cover yang sama. Itu yang namanya lembar cover. Itu dikasih halaman I1 biasanya. Ya, tadi karena nggak ada halamannya, harapan kita ada halaman, kemudian tidak ada lembar halaman, maka langsung daftar pustaka. Kita langsung buat daftar pustaka. Ya, tulis halaman 1 tadi apa? I1 daftar pustaka. Maka kita klik di ini, di area apa namanya? Ruler. Ya, di area ruler. Kita klik di dalam.
jangan di garisnya kene, yo aja ning garisnya kene, yo aja ning dhuwur kene. Maka di dalamnya sini. Jelas? Kliknya cepet 2 kali. Klik gitu. Klik. Kita clear all, ditulis 13 cm. Nanti kalau kurang panjang ya kita tambah. Ya, ada perubahan? Tidak. Kita klik tab. Ya. Loh, kok terlalu pendek, Pak? Maka kita rubah lagi menjadi misalkan clear all dulu, jangan lupa. Selalu di clear all kalau mau rubah, ya. 14 cm. Ya, sekarang saya mau ganti garis-garis, Pak. Oke. Ya. Bawahnya lagi tinggal di enter. Apa tadi halaman 2? Daftar isi. Ya, di tab. Selanjutnya lagi apa? Daftar gambar. Tinggal di tab. Tab ini saya pencet ya, sekali tab langsung keluar. Kemudian apa lagi? Daftar tabel. Tab. Kemudian apa lagi? Daftar lampiran. Tab. Dan apa lagi? Bab 1 pendahuluan. Nah, ini jangan di tab karena nggak perlu dikasih halaman. Nanti saja. Kita kasih dulu tadi kontennya apa yang pertama? Latar belakang. Ini biasanya besar kecil karena ini adalah subbab. Ya. Latar belakang. Nah, seperti ini. Langsung kita tab. Apalagi tadi? Tujuan. Tab. Ya. Udah seperti ini, jangan khawatir ya. Langsung di backspace. Backspace hilang diri. Kita sesuaikan bab 2. Apa tadi? Isi. Kemudian kontennya apa tadi? Kontennya yang pertama. Daftar panitia atau kepanitiaan. Apa mang? Cecah. Nah, kepanitiaan anggaran dana sasaran. Ini ya. Kepanitiaan. Apa namanya? Anggaran dana. Tab. Apa tadi? Sasaran. Tab. Di nggak bentuk tab ya. Nah, ini. Ya. Kalau kalian ketik tek itu enggak lurus. Ya, silakan masuk. Barisma. Ya. Bab piro? 3. Apa? Penutup. Ya. Apa isinya? Apa isinya? Biasanya itu kesimpulan dan saran. Ya toh? Ini kesimpulan dan saran. Terus iki gak ada ngisi cah. Gak ada ngisi. Ya. Tinggal masukkan. Ini daftar pustaka halaman I1. Ya. Ini di I2, I3, I4, 5. Ini adalah halaman 1. Ini halaman 1. Ini halaman
2. Ini halaman 2. Ini halaman 2. Ini halaman 3. Ini halaman 3. Angel ora cah kira-kira cah. Penak ya. Nah, seperti itu. Loh Pak, ini yang bawah geser Pak. Ya, kalau yang bawah geser ini tinggal di sekali aja, pokoknya yang ini sudah kembali, udah selesai. Nah, ini yang geser-geser di bawah sudah ngikuti. Ya, gitu. Ya, sudah ngikuti. Gampang? Gampang ya. Nggak praktek engko rada piye kok angel men. Terus anak-anak perlu kalian ketahui bahwasanya ketika kalian nanti membuat konten di dalam tabel, itu kalau memang tulisannya itu nanti 12 itu karena isinya banyak, itu terlalu nggak cukup ya kan. Karena 12 kan ukurannya, formalnya. Maka kalau di dalam tabel itu boleh 10. Paling kecil adalah 10. Nggak boleh lebih kecil lagi. Terus kemudian biasanya ketika kalian itu membuat tabel, itu ada keterangan nih. Misalnya, ya kan, nanti kita hapus kita ya. Nah, misalnya gini, daftar peserta lomba misalkan. Ya ini saya klik. Maka jaraknya, ya, jaraknya antara tabel dengan tulisan ini, ya, walaupun yang lain misalkan 2 atau 1,5, jaraknya misalkan ini saya buat nah ini misalkan ini 3 yang ini cah 1,5 misalkan ya. Nah ini misalkan seperti ini. Maka ini nggak boleh 1,5. Ini loh. Ini nggak, ini dan sini nggak bisa 1,5. Berapa jaraknya? 1. Berapapun spasinya. Kalian membuat misalkan skripsi 2 spasi. Apa nih? Makalah 1 spasi. Tapi kalau di sini ada tulisannya, misalkan titlenya apa, sini tabelnya, ini jaraknya cuma 1. Berikut kalau misalkan di sini ada kutipannya. Berikut kalau ada kutipannya. Ini jaraknya pun juga ada ketentuannya 1. Ya walaupun yang lainnya 2 spasi. Jelas? Jelas? Dah cukup? Saya akhiri ini ya. Baik, terima kasih. Ini saya tutup.